Selama balapan MotoGP, kita bisa melihat motor-motor ini melaju dengan kecepatan di jalan lurus lebih dari 320 km per jam dan mengerem mendadak hingga 100 km per jam untuk menikung, yang dilakukan sambil cornering pada sudut 65 derajat atau lebih. Dan buat kalian yang mau tahu kenapa alasan MotoGP bisa miring begitu, kalian bisa menonton video yang ini ya. Di MotoGP, motornya akan memiliki lebih banyak kontrol balapan, pergeseran gigi balap, dan sasis yang sangat sensitif untuk dikendalikan. Kemudian, biasanya seorang pembalap MotoGP mengatakan bahwa seseorang yang bertransisi dari sepeda motor jalan raya ke MotoGP ini adalah hal yang sangat berbeda, karena MotoGP sangat berbeda level dengan motor jalan raya. Karena ya, para pembalap tidak hanya harus memiliki keterampilan yang luar biasa untuk mengendalikan MotoGP pada level yang mereka lakukan, tetapi secara bersamaan mereka juga harus mempertimbangkan pengaturan pada 9 kontrol lain yang biasanya tidak ditemukan pada sepeda motor jalan raya. Pertanyaannya, seberapa susah mengendarai MotoGP sebenarnya? Motor yang berada di MotoGP mungkin tampak tidak terlalu berbeda untuk dikendarai dari sepeda motor lainnya. Tetapi kenyataannya adalah, meskipun mereka memiliki kebanyakan karakteristik yang sama dengan sepeda motor lain, sepeda motor MotoGP modern membutuhkan tingkat keterampilan, ketajaman mental, dan kebugaran yang sangat berbeda dari sepeda motor jalan raya. Karena hal itu, jadi pembalap tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan pada setelan motor MotoGP saat berada di lintasan, tetapi mereka juga harus mengatasi perubahan kekuatan yang sangat besar pada tubuh mereka sambil mempertahankan pemahaman yang lengkap tentang situasi taktis, sambil tetap menjaga gambaran strategis dan rencana yang terus-menerus ada di benak mereka. Sementara, sebagian besar pengendara sepeda motor jalan raya hanya perlu berkonsentrasi pada jalan di depan, memastikan bahwa kecepatan mereka sesuai dengan situasi, dan kemudian mengerem, mempercepat, mengganti gigi, dan menyetir sesuai kebutuhan. Sedangkan kalau pembalap MotoGP diharuskan untuk mengendalikannya lebih banyak fungsi. Ditambah, seperti yang saya sudah sebutkan di awal, pembalap MotoGP bisa mencapai kecepatan lebih dari 320 km per jam dan harus mengurangi kecepatan hingga 100 km per jam untuk menikung. Yang mana tentu aja pembalap MotoGP akan mengalami gaya sebesar 2G dan kemudian berakselerasi kembali ke kecepatan penuh dan akan mengalami gaya sebesar 1,4G. Ini adalah hal yang cukup berat untuk dilakukan jika seseorang tidak terbiasa untuk menerima gaya G. Ditambah, pembalap MotoGP akan mengulangi proses yang sama untuk 240 tikungan berikutnya di hari balapan biasa. Karena hal ini juga lah bisa dipastikan 90% orang akan kesulitan untuk mengendarai MotoGP dengan kecepatan balap yang sesungguhnya. Saya juga sudah menyebutkan tadi, kalau di MotoGP ada kontrol tambahan yang tidak dimiliki motor jalan raya biasa yang mencakup akselerator, kopling khusus, rem depan seramik, rem belakang seramik, dan handlebars. Walaupun pada dasarnya ya hampir semua ini ada di motor jalan raya biasa, bahkan motor hyperbike seperti H2 dan lainnya, tapi kalau di MotoGP semuanya terasa berbeda. Contohnya seperti tuas rem yang berada di bawah kopling. Pada banyak motor MotoGP terdapat tuas tambahan di bawah tuas kopling yang mengoperasikan rem belakang, yang bekerja dengan pedal rem biasa di bawah kaki kanan pembalap. Yang mana tuas rem belakang dengan tangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Mick Doohan. Idenya ini tercipta ketika dia kehilangan kendali penuh atas kaki kanannya dan tidak dapat lagi mengoperasikan pedal rem belakang. Jadi dia menambahkan rem tangan di samping kopling. Hal ini telah diadopsi juga oleh beberapa pembalap yang senang yang dapat mengendalikan rem dan memiripkan motornya ke arah kiri sehingga kaki mereka tidak berada di dekat pedal. Selain itu juga, di MotoGP juga akan memiliki kontrol penyesuaian rem MotoGP. Pada banyak sepeda motor, terdapat knop pengatur plastik di atas blok saklar sebelah kiri, yang mana kontrol ini terhubung ke kabel yang disalurkan melintasi penjepit atas ke silinder master rem depan dan memberikan pembalap untuk menyesuaikan rem depan saat balapan dan mengkompensasi keausan kampas rem, perubahan suhu minyak rem, dan sensitivitas rem. Jadi selain membalap, pembalap diharuskan harus terus-menerus menyetel motornya agar tetap prima untuk berhasil melahap lintasan tersebut. Walaupun terlihat sederhana, tapi banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pembalap untuk menyelesaikan satu balapan aja. Selain itu juga ada ride height device. Kalau kalian pernah melihat adegan MotoGP start ketika free practice, motornya akan dipendekin dulu agar motor tersebut tidak terbang karena kelebihan power. Selain digunakan ketika start, biasanya pembalap juga mengontrolnya ketika di jalanan lurus. Tapi kalau untuk di jalan lurus, tidak menggunakan fitur whole shot, melainkan fitur front wheel ride height. Sistem ini dapat mengurangi sudut kemiringan bagian depan motor, sehingga mengurangi kemungkinan untuk melakukan wheelie di awal balapan. Ini sangat berbeda dengan whole shot, karena pada sebagian besar motor, whole shot adalah kontrol sekali pakai aja.
yang mana ini melibatkan pin yang dimasukkan ke dalam shock dan menahannya. Pada saat start, pin akan dilepas dan tidak dapat dimasukkan kembali selama balapan. Tapi pada tahun 2022, Ducati telah menguji coba perangkat ketinggian pengendaraan depan yang dapat diulang, yang dapat digunakan kembali selama balapan. Yang mana ini akan membuat akselerasi saat keluar dari tikungan menjadi lebih terkendali. Tapi sayangnya, perangkat ini telah dilarang untuk musim 2023 karena perangkat ini lebih otomatis dan berpotensi menyebabkan kesulitan kontrol. Kemudian di video ini saya juga akan menjelaskan fungsi tombol-tombol yang ada di MotoGP sesuai dengan warnanya. Yang pertama ada tombol yang berwarna hijau. Tombol yang berwarna hijau di MotoGP berfungsi untuk mengontrol kemampuan mesin untuk memperlambat laju sepeda motor saat mendekati tikungan, sehingga mengurangi tekanan panas pada rem. Kontrol ini juga dapat mengontrol ban belakang yang nge-slide keluar. Kemudian ada tombol yang berwarna biru atau traction control mapping. Perangkat ini bekerja dengan whole shot dan perangkat ketinggian pengendara roda belakang untuk menjaga agar roda tidak tergelincir saat berakselerasi dilakukan. Selanjutnya ada tombol merah atau anti-wheelie. Perangkat ini akan mengontrol daya ke ban belakang dan digunakan untuk menghentikan roda depan agar tidak terangkat selama akselerasi. Karena perangkat ini diaktifkan dengan mengurangi daya ke belakang roda dan oleh karena itu mengurangi akselerasi. Maka penting bagi pembalap untuk mengontrol bagaimana perangkat ini melakukan intervensi. Selanjutnya ada tombol warna kuning atau pengatur bahan bakar. Tombol yang berwarna kuning ini akan mengontrol aliran bahan bakar dan khususnya di trek yang lebih panjang, dan digunakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar sehingga pembalap dapat mencapai garis finish. Kemudian ada tombol warna putih atau pit limiter button. Kalau pembalap menekan tombol ini, secara otomatis akan mengurangi kecepatan motor ke kecepatan jalur pit maksimum. Selanjutnya ada tombol hitam atau kill switch. Tentu saja tombol ini untuk mematikan motor. Jadi kesimpulannya, mengendarai motor MotoGP dalam kondisi pengujian normal membutuhkan keterampilan yang tinggi. Tapi jika hal ini ditambah dengan tekanan dalam balapan, di mana para pembalap bersaing dengan 19 MotoGP lainnya di lintasan yang berkelok-kelok, ini bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk sekelas pembalap profesional sekalipun. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sekiranya bisa mengendarai MotoGP kalau ada kesempatan? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.